Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke video, intro dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jamus Al-Ma'ruf. Di sini saya sebagai mentor ataupun guru virtual di bidang sains pada video kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai apa teman-teman? Mungkin teman-teman sudah tahu dari judul maupun thumbnail video ini, yaitu kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Berbicara mengenai bernafas, teman-teman pasti selalu bernafas dan juga melihat semua makhluk hidup itu pasti bernafas, seperti hewan, tumbuhan. Nah, tapi apa sih bernafas itu? Mengapa kita perlu bernafas? Dan apa saja ruang lingkupnya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak video ini dari awal hingga akhir. Check it out. Teman-teman tahu nggak bernafas itu apa sih? Nah, secara simpelnya, bernafas itu adalah memasukkan udara dari lingkungan sekitar kita menuju paru-paru di dalam tubuh kita. Nah, bernafas itu dibagi menjadi dua fase loh, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Nah, apa itu inspirasi? Nah, dari kata in itu masuk. Nah, inspirasi itu fase ketika kita memasukkan udara tersebut ke dalam paru-paru kita. Nah, sedangkan fase ekspirasi dari kata-katanya aja, yaitu X, yaitu keluar, yaitu mengeluarkan udara yang telah kita masukkan dari paru-paru ke lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, berbicara bernafas, kita pasti dibantu oleh beberapa organ. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ-organ pernapasan. Nah, teman-teman, apa aja sih organ-organ yang digunakan untuk bernapas? Nah, jika diurutkan, organ-organ pernapasan itu ada 6, yaitu pertama hidung, kedua ada laring, ketiga ada trakea, keempat ada bronkus, kelima ada bronchiolus, dan terakhir yaitu alveolus. Nah, mari kita bedah organ-organ tersebut pada video ini. Nah, yang pertama yaitu hidung, organ terluar pada sistem pernapasan kita. Hidung, di dalamnya terdapat 3 komponen penting dalam bernafas, yaitu bulu hidung, kedua selaput lendir, ketiga saraf pembau. Nah, rambut hidung atau bulu hidung dan juga selaput lendir digunakan untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam paru-paru. Selain itu, selaput lendir juga digunakan untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk. Nah, kemudian ada saraf pembau. Nah, saraf pembau itu digunakan kita untuk mencium. Nah, mencium aroma-aroma yang nggak enak, aroma yang enak. Nah, seperti teman-teman ketika mengentut. Nah, saat mengentut kan teman-teman pasti mencium aroma nggak sedap kan, nggak enak. Nah, itu kita peroleh itu dari saraf pembau tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada laring atau pangkal tenggorokan. Nah, pada laring ini terdapat pita suara yang melekat pada pangkal tenggorokan tersebut. Nah, seperti kita tahu, pita suara itu yang menghasilkan suara atau bunyi. Nah, seperti kita berbicara, itu yang menghasilkan adalah pita suara. Selanjutnya ada trakea. Nah, pada trakea itu terdapat bulu-bulu halus juga seperti hidung dan lebih halus lagi. Nah, itu berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke paru-paru juga. Nah,
Selanjutnya kemudian ada bronkus. Bronkus adalah penghubung antara trakea ke paru-paru. Nah, pada bronkus juga terjadi percabangan yang menghubungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, setelah bronkus ada bronkiolus. Nah, bronkiolus itu percabangan lagi dari bronkus. Nah, bronkiolus ini akan menghubungkan bronkus ke alveolus. Nah, di bronkiolus ini terdapat di ujungnya ada alveolus. Nah, alveolus ini menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, di dalam alveolus ini terdiri dari banyak pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah itu membawa udara-udara kotor seperti karbon dioksida. Nah, yang kemudian ditukarkan di alveolus, ditukarkan antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, seperti itu. Nah, jika dihubungkan, ternyata ada hubungannya loh antara sistem pernapasan dan sistem metabolisme tubuh kita. Nah, apa sih hubungannya dan kenapa itu begitu penting? Nah, saja kita akan membahas hal tersebut. Nah, jika dihubungkan antara sistem pernapasan dan metabolisme, nah seperti yang saya jelaskan tadi, saat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus, oksigen tadi masuk ke pembuluh darah dan akan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, kenapa diedarkan? Nah, sel pada tubuh kita itu perlu namanya respirasi, yaitu untuk mengubah nutrisi yang kita makan seperti glukosa supaya menjadi energi. Itu kita perlu oksigen yang diperoleh dari bernafas itu tadi. Nah, di mana glukosa akan bereaksi dengan oksigen yang nantinya akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Sehingga tujuan kita bernafas yaitu untuk memperoleh energi. Seperti itu mekanisme pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Ketika melakukan pernapasan dada, kita menggunakan otot dada, di mana ketika otot dada berkontraksi, tulang rusuk akan naik dan volume paru-paru juga akan naik, sehingga tekanan di dalam paru-paru akan rendah. Kemudian udara di lingkungan akan masuk. Begitu juga dengan pernapasan perut. Pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Ketika otot diafragma kontraksi, otot tersebut akan mengangkat tulang rusuk, sehingga akan mengakibatkan paru-paru meningkat volumenya, sehingga tekanan di dalam paru-paru akan rendah. Kemudian udara di lingkungan akan masuk ke paru-paru. Nah, ternyata mekanisme pernapasan kita itu ada hubungannya dengan fisikal loh, yaitu hukum Boyle. Apa sih hubungannya? Simak panel berikut. Nah, apa sih hubungannya mekanisme pernapasan dengan hukum Boyle? Nah, hukum Boyle itu kan ada di fisika, sedangkan kita itu membahas seputar biologi. Itu ada hubungannya ternyata teman-teman. Itu dapat dilihat pada persamaan Boyle, rumus Boyle seperti di belakang ini. Nah, hukum Boyle itu berbunyi di mana suatu volume itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Nah, seperti pada rumus ini. Dan juga kita hubungkan pada pernapasan kita tadi, sudah saya jelaskan di mekanisme pernapasan tadi, di mana ketika volume paru-paru kita meningkat, di dalamnya itu tekanannya itu rendah teman-teman, sehingga di lingkungan udara itu tekanannya lebih tinggi daripada udara di dalam, sehingga tekanan yang tinggi akan menuju ke tekanan yang paling rendah, yaitu di dalam paru-paru, sehingga udara di lingkungan akan masuk ke paru-paru. Seperti itu hubungannya teman-teman. Nah, tapi kita kan membahas seputar sistem pernapasan ya.
nggak afdol jika kita tidak membahas gejala-gejala atau permasalahan yang dihadapi dalam sistem pernapasan kita. Nah, pada segmen selanjutnya kita akan melakukan video call dan juga vlog, teman-teman. Nah, sip, belum berubah. Nah, nanti saya akan berubah. Tunggu sebentar ya. Saya kira sudah ganti pakaian ini guys. Saatnya kita akan nge-vlog ke kosnya teman saya. Ayo kita cari teman saya yang perokok. Kita kasih edukasi supaya dia berhenti merokok. Ayo. Ini kosnya, di tempat parkirnya. Oh ya, ini ada bekas puntung rokok. Pasti banyak perokok di sini. Di kos ini kayak perokok. Teman saya pasti merokok. Ayo. Nah, kita naik. Sini. Sini guys. Lihat itu ada teman saya itu kelihatannya habis rokok. Ayo sini. Tambahnya banyak ternyata guys ya. Ada teman saya itu tadi. Itu pemimpin di kos ini gitu. Yang kiri ini pemimpin kos ini. Enggak? Mau kemana kamu? Loh, ada rokok. Oh, habis rokok ya? Iya nih, baru aja. Aduh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kok masih jadi perokok aja? Kenapa sih nggak merokok? Ya mau gimana lagi? Lagi galau. Galau aja. Kalau galau itu kan bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih positif daripada merokok. Ya lebih sederhana kayak gini sih. Kan kamu sudah tahu sendiri kalau rokok itu kan dapat menyebabkan sakit jantung, kanker, terus gangguan paru-paru, sesak pernapasan, dan lain-lain. Ya, terus kenapa kamu masih merokok? Ya enak aja. Nah, supaya kamu mungkin bisa merubah kebiasaan merokokmu, mungkin begini. Aku kasih video tentang edukasi merokok. Sedikit. Kameramen ke atas. Halo guys, perkenalkan nama saya Mas Al. Saya merupakan maskot dari channel YouTube ini. Di sini saya akan membantu Mas Jamus untuk menjelaskan sekaligus mengedukasi Mas Dani tentang bahaya rokok. Rokok adalah racun bagi tubuh sebab memiliki berbagai bahan yang beracun seperti yang dapat dilihat pada gambar ini. Yaitu diantaranya ada tar, karbon monoksida, timbal, amonia, aseton, arsenik, formaldehida, asam asetik, butana, dan kadmium. Nah, saya akan menjelaskan bahan-bahan tersebut dan dampaknya pada paru-paru. Pertama ada tar. Tar merupakan zat kimia partikel padat atau solid karbon yang hanya dihasilkan ketika rokok sudah dibakar yang bersifat karsinogenik. Tar yang dihisap akan mengendap di paru-paru. Endapan tersebut dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru, bronkitis, dan emfisema dalam jangka panjang. Seperti dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar di atas adalah bronkitis. Bronkitis adalah radang selaput saluran bronkial
Yang kedua atau bawahnya yaitu ada emfisema, yaitu hilangnya elastisitas alveolus pada paru-paru. Dan kemudian kanker paru-paru yang ada di sebelah kanan. Kanker paru-paru adalah suatu kondisi di mana sel tumbuh secara tidak terkendali di dalam organ paru-paru karena kandungan tar pada rokok ini dapat merusak DNA sel di paru-paru. Bahan selanjutnya yaitu ada karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Dalam skala besar, orang yang menghirup gas ini mengalami koma ataupun bahkan meninggal. Konsentrasi tinggi karbon monoksida dapat menyebabkan kelelahan, sakit tenggorokan, dan serangan radang di otak yang bisa berisiko terjadinya stroke. Nah, kadar tinggi karbon monoksida ini juga berdampak pada paru-paru, yaitu meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru. Ya, lagi-lagi kanker paru-paru. Kemudian selanjutnya ada timbal. Nah, timbal ini sering kita jumpai ada di baterai. Nah, timbal yang sampai melewati jalan pernafasan akan sampai ke pembuluh darah dan paru-paru. Timbal di paru-paru akan diserap dan digabungkan dengan darah, dan kadar timbal dalam darah semakin tinggi akan menumpuk di dalam tubuh. Timbal dapat meningkatkan risiko pneumonia dan kanker tenggorokan. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara faktor kebiasaan merokok dengan kadar timbal dalam darah. Semakin banyak rokok yang dikonsumsi seseorang, semakin besar pengaruhnya terhadap kadar timbal dalam darah. Nah, kanker tenggorokan dapat dilihat pada gambar tersebut. Itu adalah kanker tenggorokan. Kemudian ada amonia. Amonia digunakan dalam proses pembuatan rokok, yaitu untuk meningkatkan penyerapan nikotin oleh tubuh. Zat ini juga dapat mengiritasi paru-paru dan meningkatkan risiko pneumonia dan kanker tenggorokan lagi. Nah, selanjutnya juga ada aseton. Aseton adalah bahan kimia yang mungkin sudah tak asing bagi para wanita, kerap digunakan sebagai zat pelarut untuk menghapus kuteks. Penelitian menunjukkan bahwa aseton yang terabsorpsi melalui saluran pernapasan dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, yaitu menimbulkan penyakit bronkitis dan emfisema. Selanjutnya ada arsenik. Arsenik, jika teman-teman mengikuti kasus Munir, pasti tidak asing dengan senyawa ini. Arsenik merupakan racun hama dan ditemukan pada rokok melalui pestisida dari tembakau. Paparan arsenik yang terakumulasi dapat mengakibatkan kanker paru-paru, sedangkan jika dosis tinggi dapat mengakibatkan kematian langsung. Nah, seperti teman-teman, arsenik ini juga digunakan untuk membunuh Munir, yaitu pembela HAM di Indonesia. Seperti itu kan bahayanya. Selanjutnya ada formaldehida atau sering kita sebut formalin, yang sering digunakan untuk pengawet dan disinfektan. Senyawa ini juga ditemukan pada rokok dan meningkatkan resiko kanker nasofaring. Kanker nasofaring ini adalah tumor ganas yang menyerang area tenggorokan, yang dapat dilihat pada gambar itu adalah area tenggorokan. Kemudian selanjutnya ada asetik asid atau yang sering kita sebut cuka. Paru-paru yang terpapar asam cuka dari rokok ini dapat mengiritasi paru-paru dan berakibat terjadinya bronkitis dan emfisema. Selanjutnya adalah butana. Butana adalah bahan bakar pada korek api. Paparan butana dapat mengganggu serta memperlambat kinerja paru-paru hingga mengurangi kadar oksigen di dalam tubuh, yang berakibat pada keracunan bahkan kematian. Selanjutnya ada kadmium. Kadmium juga seperti timbal, yang merupakan salah satu bahan pada baterai. Kadmium yang terdapat dalam asam rokok dapat
terserap masuk ke paru-paru. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan muntah, diare, penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru lagi karena rokok. Nah, dari pembahasan sebelumnya, kita ketahui bahwa kandungan bahan kimia dalam rokok ini dapat menyebabkan kanker paru-paru. Ya, kita garis besar, kanker paru-paru. Berbicara kanker paru-paru, ternyata di Indonesia pada tahun 2023 terdapat 34.000 kasus kanker paru-paru dengan angka kematian 88% atau setara dengan 30-31.000 kasus. Wah, banyak sekali ternyata ya. Nah, dan juga faktor utama kanker paru-paru ini adalah merokok, baik itu aktif maupun pasif. Nah, teman-teman masih inginkah merokok dengan mengetahui bahaya yang diakibatkan oleh rokok separah itu? Nah, saya harap dengan video ini teman-teman maupun Mas Dani dapat tobat dari kebiasaan merokok ya, hehehe. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Video ini saya kembalikan ke Mas Jamus lagi. Bye-bye. Nah, dari video penjelasan tentang bahaya merokok tadi, bagaimana pendapatmu tentang video tadi? Setelah saya melihat video tadi, saya jadi agak takut. Mungkin kedepannya saya bakal mengurangi merokok. Gitu. Alhamdulillah kalau sudah ada keinginan untuk berhenti merokok. Saya harap kedepannya nanti kamu dapat berhenti dan tidak merokok lagi. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian vlog dari saya. Next slide dari video ini kita akan melakukan video call bersama teman saya, teman virtual. Nanti saya juga akan menjadi karakter virtual. Tunggu sebentar. Check it out. Halo, ini aku Jamus. Yang sekarang saya sudah jadi anime. Nah, di segmen kali ini saya akan bervideo call dengan teman saya yang ada di Hungaria. Nah, sebentar saya akan memanggilnya dulu. Halo, assalamualaikum Brody. Gimana kabarnya? Baik kan? Halo juga Mus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar aku baik. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Alhamdulillah ini baik bro. By the way, tumben kamu video call aku. Ada keperluan apa ya? Gini, aku dapat tugas dari dosenku untuk mewawancarai teman yang ada di luar negeri seperti kamu. Kamu kan sedang ada di Hungaria kan? Nah, tugasnya itu untuk mewawancarai seputar kanker paru-paru dan penyebabnya serta pencegahannya gitu loh. Oh alah, gitu toh. Langsung to the point aja ya. Berbicara kanker, di Hungaria ternyata menjadi negara dengan penderita kanker paru-paru terbanyak di dunia loh. Pada tahun 2022 dilansir dari website resmi World Cancer Research Fund International, di Hungaria terdapat 50,1 penderita per 100.000 penduduk. Wah, di Hungaria ternyata penderita kanker paru-paru banyak sekali ya. Itu penyebabnya apa ya kok bisa sebanyak itu? Iya, karena di Hungaria itu lumayan banyak sih perokoknya dan polusi udara, dimana rokok ini menjadi penyebab utama kanker paru-paru di sini. Nah, kalau di Indonesia penderita kankernya banyak atau tidak? Soalnya Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan perokok aktif terbesar kan. Kalau di Indonesia ya lumayan banyak juga sih perokok aktifnya. Tapi kalau berdasarkan data Kemenkes tahun 2019 terdapat 19,1 penderita kanker paru-paru per 100.000 penduduk. Ya lumayan banyak, tapi masih banyak di negaramu. Nah, di Hungaria kan sudah sebanyak itu kasusnya. Apakah ada peran pemerintah dalam menangani kasus tersebut?
Ya pastinya adalah peran pemerintah di sini itu seperti telah mengampanyekan bahaya rokok. Tetapi jika kita membahas kanker, pemerintah Hungaria kurang dalam mengampanyekan bahaya rokok terhadap dampak kanker. Padahal rokok menjadi penyebab utamanya loh. Pemerintah justru fokus dalam penanganan penderita kanker seperti mengembangkan metode-metode pengobatan kanker paru-paru, melakukan pendeteksi kanker dengan screening CT supaya penanganan kanker lebih dini, dan juga melengkapi fasilitas bagi penderita kanker. Kalau di Indonesia bagaimana peran pemerintahnya? Apakah sama ya? Ya hampir sama saja sih di Indonesia. Kalau ingin melarang penggunaan rokok sebenarnya bisa-bisa saja, tetapi Indonesia masih dilema karena rokok menjadi salah satu pemasukan uang pajak negara terbesar, di mana pada tahun 2022 saja Indonesia mendapatkan pemasukan sebesar 198 triliun rupiah dari cukai rokok. Jika rokok dilarang, Indonesia pasti akan mengalami penurunan pendapatan pajak. Di balik dilema itu semua, Indonesia juga menerapkan beberapa peraturan untuk perlindungan anak dan wanita hamil terkait rokok, di mana anak-anak di bawah 18 tahun dan wanita hamil dilarang merokok serta perlindungan dari sasaran pemasaran industri rokok seperti pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Pemberian informasi yang benar tentang bahaya rokok dan perlindungan terpapar asap rokok. Bahkan di kemasan rokok sudah ada foto larangan dan peringatan untuk merokok loh kalau di Indonesia, seperti gambar orang yang terkena kanker paru-paru, terkena kanker tenggorokan, seperti itulah. Begitu ya Mus, saking bahayanya rokok terhadap kesehatan, peran pemerintah baik dari Indonesia maupun Hungaria itu sampai mengampanyekan bahaya rokok. Walaupun sudah dikampanyekan, tetapi kok masih banyak para perokok aktif baik di Indonesia maupun Hungaria ya. Ya memang begitu kenyataannya. Mau gimana lagi, karena kegiatan merokok itu sudah mengakar dan menjadi kebiasaan masyarakat baik di Indonesia maupun Hungaria. Mungkin kalau ingin menumpas rokok kita tidak bisa 100% menumpas. Kita hanya dapat mengurangi penggunaan rokok itu. Ya mungkin cukup itu saja ya video call kita kali ini. Terima kasih telah menjadi narasumber aku ya Brody. Iya sama-sama Jamus. BTW sudah boleh cabut kan? Boleh, silakan. Oke, bye Jamus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, dari video call kita kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa rokok sangatlah berbahaya bagi kesehatan, terutama kesehatan sistem pernapasan seperti paru-paru tadi, di mana rokok menjadi penyebab utama terjadinya kanker paru-paru. Nah teman-teman diusahakan jangan pernah merokok ya, karena merokok itu sangat candu sekali dan dapat merusak tubuh terutama sistem pernapasan kita. Nah seperti itu. Nah kira-kira teman-teman sudah pernah merokok atau belum? Kalau belum sebaiknya jangan pernah mencoba ya. Wah tak terasa ya teman-teman, ternyata sudah belasan menit saya menyampaikan tentang sistem pernapasan, apa itu pernapasan, bagaimana cara bernafas, organ-organ pernapasan, terus mengedukasi teman saya yang menjadi perokok, dan bahkan video call dengan teman virtual saya yang ada di Hungaria. Nah mungkin cukup sekian video dari saya. Tunggu video pembahasan mengenai sains selanjutnya ya. Tolong like, share, dan subscribe channel ini. Oke, bye-bye. Bye-bye, dadah. Sampai jumpa kembali.